Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Ya, baik yang ada di ruangan YouTube maupun yang ada di Zoom dari gereja BMC New York. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian, hari ini 31 Juli 2022 ya. Tanpa terasa kita sudah melewati hari-hari, sudah 7 bulan, dan besok adalah kita memasuki bulan yang ke-8. Istri saya sering bilang begini, kalau hari-harinya senang, maka kita merasa hari-hari itu cepat sekali. Tapi buat orang yang berkesusahan, ya kan, aduh kok lama banget. Ya, saya lihat dari wajah Bapak Ibu sekalian, semuanya adalah orang-orang yang senang, orang-orang yang berkemenangan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tema kita sepanjang tahun 2022 ini adalah anointed. Bersama saya ucapkan anointed, 2, 3, anointed. Ayat emasnya diambil dari Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Wow, ayat ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian dan merema dalam hidup saya. Saya harap ini juga merema di dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Alkitab berkata, terjadilah seperti yang engkau imani, terjadilah seperti apa yang engkau percayai. Mazmur 20 ayat yang ke-7 hampir setiap hari saya jadikan menjadi salah satu ayat untuk bahan doa syafaat. Ya, saya bilang begini, Tuhan, biarlah tangan-Mu yang ditulis di Mazmur 20 ayat yang ke-7 terus menyertai kami, anak-anak-Mu ini, jemaat Tuhan yang ada di BMC New York ini, agar kami semua ini hidupnya mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saya rindu melihat Bapak Ibu sekalian meninggalkan tahun 2022 ini dengan kepala yang tegak, ya, meskipun ada inflasi, ada resesi, ada banyak masalah di dalam kehidupan ini, percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh real, sungguh-sungguh ada, bukan dongeng Bapak Ibu sekalian ya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita. Seperti pujian tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat dekat kepada kita, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Nah, ayat emas kita di bulan Juli diambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Bunyinya adalah, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dimeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dari ayat ini, Bapak Ibu sekalian, maka subtema kita di bulan Juli adalah spirit pleasing, roh yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah mendengar, guru-guru kita sudah mengajar kita, Ibu Pendeta Deborah Kristanto, Bapak Pendeta Lukas Kusuma, juga ada Bapak Pendeta Agus Lutan, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita tidak mendukakan yang namanya Roh Kudus. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, saya beri judul renungan pada hari ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Bersama saya ucapkan menyenangkan hati Tuhan. 2, 3, menyenangkan hati Tuhan. Saya membaca sebuah artikel, Warren Buffett berkata begini, kalau kita mencari pegawai, ya kita tahu Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia, ya. Warren Buffett dia bilang begini, kalau kita mau cari pegawai, kita mau cari karyawan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, orang itu harus
berintegritas, ya. Dan yang kedua, otaknya harus pintar. Dan yang ketiga, harus punya semangat yang tinggi. Jadi 3 hal, integritas, otaknya pintar, dan semangat yang tinggi. Kemudian dia bilang gini, kalau orang itu cuman pintar saja dan punya semangat yang tinggi, tapi dia tidak berintegritas, wah itu bahaya sekali. Itu akan membunuh kamu, ya. Saya lihat nih bos-bos di tempat ini, ya, kalau kita mau cari karyawan, ingat apa yang disampaikan oleh Warren Buffett, itu harus integritas, semangat tinggi, dan otaknya pintar. Tapi kalau cuma pintar dan semangat tinggi tapi tidak berintegritas, itu akan membuat kita, kata orang dunia, cilaka 13, ya, karena itu akan membahayakan buat kita. Dan kemudian Lee Kuan Yew, salah satu tokoh penting dari Singapura, ya, kalau nggak salah beliau adalah perdana menteri untuk beberapa tahun di Singapura. Dia pernah berkata begini, jangan beri kekuasaan kepada orang yang pintar dan punya semangat tinggi, tetapi tidak berintegritas. Itu akan berbahaya besar, ya. Itu bisa mengacaukan negara, bisa mengacaukan segala-galanya. Sekali lagi, Lee Kuan Yew berkata, jangan pernah berikan kekuasaan kepada orang yang otaknya pintar, punya semangat tinggi, tetapi dia tidak berintegritas. Ternyata integritas itu sangat penting sekali. Ya, hampir sebulan ini, sebulan lebih sebelum memasuki bulan Juli, saya terus merenung-renungkan apa yang menjadi tema di bulan Juli ini. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kita harus punya roh yang menyenangkan hati Tuhan. Saya baca bolak-balik ayat-ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan Roh Kudus, maka kita harus membaca Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Harus lengkap, ya. Itu judulnya adalah manusia baru. Nah, ketika saya merenung-renungkan apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, Lee Kuan Yew, dan apa yang ditulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32, orang yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas itu adalah orang yang disukai oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi kita tidak berintegritas, menurut Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 32, maka kita sedang mendukakan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, percayalah, tahun ini itu akan menjadi kenyataan kepada kita. Ketika kita memiliki roh yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang ditulis di Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7, kemenangan yang besar, kemenangan yang gilang gemilangan, kemenangan-kemenangan yang indah, itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, kita dalam hidup ini kan banyak tantangan, banyak halangan, banyak rintangan. Setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Ada orang-orang yang kaya semuanya, tidak kurang sesuatu apapun, tetapi dia mengalami gangguan di dalam kesehatan. Ya, ada kemudian orang yang semuanya dicukupi, tetapi dia punya persoalan tentang anak-anaknya. Ada juga yang punya persoalan tentang ekonominya, tentang hubungan suami istri, tentang keluarganya, ataupun masalah di dalam pekerjaan. Tiap orang tidak akan pernah terlepas selama hidup di atas muka bumi ini, tidak akan pernah terlepas dari yang namanya halangan, rintangan, atau tantangan, ya, atau yang kita sebut sebagai musuh-musuh
di dalam kehidupan ini. Yang namanya musuh, entah itu besar, entah kecil, atau sedang, itu menyebalkan Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi percayalah, kalau tangan Tuhan menyertai kita, kita pasti mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Maka itu perlu sekali Bapak Ibu sekalian agar kita ini memiliki roh yang menyenangkan hati Tuhan. Kita memiliki sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Dikatakan begini, Efesus pasal 4 yang 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus luar biasa, dia menulis ayat ini. Aku katakan, aku tegaskan kepada kamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bapak Ibu sekalian, ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, bukan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Ternyata ada orang-orang yang menyebut jemaat Tuhan, ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi mereka pikirannya penuh dengan pikiran yang sia-sia. Katanya, pikiran yang sia-sia itu milik kepunyaan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi, Rasul Paulus bilang bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya itu adalah pikiran yang sia-sia. Wah, kemudian pikiran yang sia-sia itu seperti apa? Rasul Paulus sudah ngajarin kepada kita. Dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, dia bilang begini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang ditulis di Rasul Paulus di Efesus pasal 4 ayat yang ke-8, ini adalah pikiran yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Tuhan, khususnya yaitu oleh setiap kita-kita yang hari ini sedang ibadah secara virtual, ya, baik yang di ruangan Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 ini kita mengerti, Bapak Ibu sekalian, jadi pikiran yang sia-sia itu seperti apa? Nah, saya sudah tuliskan begini, bahwa pikiran yang sia-sia berdasarkan Filipi pasal 4 yang ke-8 adalah pikiran yang hina, pikiran yang berat sebelah, pikiran yang najis, pikiran yang jelek, pikiran yang tidak sedap didengar, pikiran yang buruk, dan pikiran yang tidak patut dipuji. Ya, ini adalah kebalikan dari apa yang ditulis di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar Bapak Ibu sekalian bahwa perbuatan kita itu selalu dimulai dari pikiran. Jadi kalau pikirannya sia-sia, maka perbuatannya akan sia-sia. Kalau pikirannya hina, maka perbuatannya pasti perbuatan yang hina, yang nanti akan mendatangkan hinaan. Kalau pikirannya mulia, tentu nanti perbuatannya mulia, ya kan? Kalau pikirannya suci, maka perbuatannya akan suci. Tapi kalau pikirannya najis, maka akan disertai dengan perbuatan yang najis, Bapak Ibu sekalian. Kalau pikirannya Bapak Ibu sekalian ya sedap didengar, maka perbuatan yang kita kerjakan itu juga akan sedap didengar.
Kalau pikirannya itu sesuatu yang tidak sedap didengar, maka perbuatannya nanti juga tidak sedap didengar. Kalau perbuatannya itu pikirannya itu patut dipuji, maka perbuatannya akan patut dipuji. Sebaliknya, kalau pikirannya tidak patut dipuji, perbuatannya nanti akan menghasilkan perbuatan yang tidak patut dipuji. Nah, pikiran itu dari mana? Ya, saya selalu ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa input ya itu akan mempengaruhi output. Output itu ditentukan dari input. Jadi apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu nanti akan mempengaruhi apa yang keluar. Ya, saya berjumpa dengan beberapa anak muda, ya bahkan beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kesempatan duduk semeja dengan satu keluarga yang saya cukup mengenal dengan baik, Bapak Ibu sekalian ya. Keluarga ini adalah keluarga yang cinta Tuhan, ya. Kemudian entah dalam perjalanan anaknya ini, Bapak Ibu sekalian, dia kecanduan yang namanya sosial media, ya. Kecanduan sosial media. Jadi hari-harinya dia nggak bisa lepas dari sosial media, baik dari gadget, dari komputer, ya, main, dan main, ya. Anak ini luar biasa, dia bekerja diberkati. Tetapi alangkah kagetnya, saya ketika beberapa waktu yang lalu duduk semeja makan dengan keluarga ini. Anaknya ini, Bapak Ibu sekalian, konslet. Ya. Jadi konslet teler, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia mengizinkan, memasukkan pikiran-pikiran yang tidak benar itu di dalam kehidupannya. Ya, John Wesley pernah berkata begini, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Yang kita bisa lakukan yaitu ketika burung itu hinggap di kepala kita bisa mengusirnya. Sebab kalau burung itu tidak diusir, nanti dia akan bersarang dan bertelur. Saya kaget sekali ketika ada seorang hamba Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan berkali-kali, ya, bukan satu kali, berkali-kali dia bilang gini, apapun masalahnya, jawabannya adalah Mbah Google. Wah, ini yang bilang hamba Tuhan. Kalau orang tidak kenal Tuhan, saya bisa mengerti, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau anak Tuhan, apalagi pendeta, ya kan? Kalau mau masak rendang, tidak ngerti, bolehlah tanya sama Google. Ya, Ibu Yongki sekarang jago banget masak rendang, saudara, ya kan? Enak banget, dan dalam hati nggak mau makan rendang orang lain kecuali Bu Yongki yang memasaknya. Kok bisa pinter? Ya belajar dari Mbah Google, ya kan? Tanya Mbah Google bolak-balik, ya kan? Tapi persoalan kehidupan jangan tanya Mbah Google, Bapak Ibu sekalian. Kalau persoalan kehidupan ini tanya Mbah Google, Bapak Ibu sekalian, nanti pikiran Bapak Ibu sekalian dipenuhi dengan Mbah Google, maka perbuatan Bapak Ibu sekalian seperti mbah-mbah, ya kan? Maka itu Bapak Ibu sekalian penuhi pikiran ini dengan pikiran Kristus. Jadi yang pertama saya mau sampaikan bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, yaitu buang pikiran yang sia-sia. Ayo bersama saya ucapkan, buang pikiran yang sia-sia. 2, 3, buang pikiran yang sia-sia, ya. Bagian yang kedua, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-18. Efesus pasal 4 ayat yang ke-18 bilang begini, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu sekalian, ini ayat bicara tentang orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, dia pasti jauh
dari hidup persekutuan dengan Allah. Sekali lagi, orang yang tidak mengenal Allah, hidupnya itu jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus suka dekat dengan Tuhan. Sekali lagi saya menyinggung pujian tadi bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Tinggal kita mau dekat nggak sama Tuhan. Ya, saya pernah melayani suami istri ketika mereka berantem, ya kan, pasangannya bilang gini, sana jangan deket-deket, katanya. Marah dia. Wong juga duduk beda berapa senti, jangan deket-deket, katanya. Ada berapa banyak yang pernah ngomong gitu kepada pasangannya, sana jangan deket-deket, sebel gua. Ya, Mazmur 73, ya, ini ayat favorit saya, Mazmur 73. Bapak Ibu nanti kalau ada waktu, ya tolong dihafal. Mazmur 73, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28 itu powerful, ya. Ada 28 ayat, tapi saya akan bacakan 2 ayat saja. Asaf memulainya begini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu sekalian, orang-orang tidak mengenal Allah, dia nggak bisa lihat bahwa Tuhan itu baik. Orang yang bisa melihat Tuhan itu baik adalah dikatakan adalah orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Sekali lagi, orang yang bisa melihat Tuhan itu baik adalah orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Dan kemudian ayat yang ke-28 atau ayat yang terakhir dari Mazmur 73 itu Bani Asaf bilang gini, tetapi aku suka dekat pada Allah. Jadi dimulai dengan Allah itu baik, kemudian yang terakhir aku suka dekat pada Allah. Ya, kalau kita bilang pasangan hidup kita itu baik, kita pasti suka dengan pasangan hidup kita. Tapi ketika sana, jangan deket-deket, karena apa? Menurut kita, pasangan hidup kita tidak baik. Demikian juga dengan Tuhan kita. Kalau kita bilang, God is good, ya kan? God is good all the time, and all the time, God is good, ya. Tapi kita tidak suka dekat dengan Tuhan. Itu katanya, kalau ada cicak bisa ketawa loh, ya kan? Kalau ada kecoa juga bisa ketawa. Katanya Tuhan itu baik, tapi kamu nggak suka dengan Tuhan, ya. Saya percaya kita sebagai manusia normal, kita suka dengan pribadi yang baik, ya. Kesia kemarin cerita gini, ya, di sekolah minggu itu ada anak sekolah minggu, ya kan, ketika dia di ruang kelas, dia bilang gini, wow, the Sunday school is fantastic, I love it. Kesia itu benar-benar senang dengan apa yang diucapkan oleh anak ini. Kemudian karena senang, Kesia apa? Kepengen rasanya ketemu anak itu lagi, ya kan? Anaknya masih kecil, dia bilang ini Pak, anak ini namanya ini anaknya si Anu. Waduh, dia lucu dan menyenangkan, ya. Jadi kalau kita bilang Tuhan itu baik, kita pasti suka dekat dengan Tuhan. Dan kedekatan itu akan menghasilkan keserupaan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, lama-lama kita akan serupa dengan Tuhan. Ya, pernah nggak mengalami begini? Kita kumpul sama seseorang dan kemudian cara bicaranya, gayanya, cara berpikirnya itu kemudian sama dengan orang itu, ya kan? Seringkali
kalau saya sudah bergaul dengan hamba Tuhan siapa gitu ya kan, Ibu Yongki bilang gini, kamu ngomongnya kok persis dia ya kan, kamu ngomongnya gitu, gayanya kok kayak gitu. Salah satunya teman dekat saya di Indonesia itu kan pendeta Yusman ya kan. Jadi kalau saya udah ketemu Pak Yusman ini kan salah satu hamba Tuhan favorit dan idola saya ya kan. Maka Bu Yongki bilang, gayamu kayak Pak Yusman. Demikian juga kalau Bu Yongki, ya kan, kemudian juga Kesha habis ketemu dengan Ibu Pendeta Shirley Kusuma, ya, tolong jangan bilang sapa-sapa ya. Jangan bilangin Pak Lukas loh. Jadi Bu Yongki ini sama Kesha kalau udah ketemu sama Bu Shirley, ngobrol-ngobrol, ya kan, nanti pulang untuk beberapa hari, gayanya, dialognya persis Ibu Shirley, ya kan? Sampai saya kaget-kaget, kok Bu Shirley ada di sini ya? Karena kedekatan itu menghasilkan keserupaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus suka dekat dengan Tuhan. Amin. Dan bagian yang terakhir yaitu Efesus pasal 4 ayat yang ke-20. Dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Perhatikan di sini kata belajar. Bersama saya ucapkan belajar. 2, 3, belajar. Kata belajar ini mengandung arti kata disiplin. Ya, jadi belajar kalau tidak disiplin nanti hasilnya Bapak Ibu sekalian kita sudah tahu ya. Saya ketemu dengan orang-orang yang pergi belajar, akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan pelajarannya atau sekolahnya. Mengapa? Karena dia itu tidak disiplin. Nah, bagian yang ketiga, kita ini kalau mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus disiplin secara rohani. Ya. Nah, apa bedanya disiplin dengan rutinitas? Beda banget, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau rutinitas kita udah nggak pakai mikir dan tidak perlu keluar tenaga banyak. Contohnya, hampir semua di antara kita punya rutinitas yang sama, yaitu gosok gigi. Ya kan? Gosok gigi ini adalah rutinitas. Kita nggak perlu mikir, ya kan? Kemudian keluar tenaganya juga cuman sedikit. Kemudian rutinitas lagi apa? Bagi yang sudah dewasa, ya kan? Di rumah, yaitu mengunci pintu. Itu kan hal yang rutinitas. Kemudian bagi yang suka tidurnya gelap, ya, yaitu mematikan lampu sebelum tidur. Bagi yang rapi, rajin, dan bersih, kalau bangun tidur, yaitu membersihkan dan merapikan tempat tidur. Dan bagi beberapa orang, bangun tidur nomor 1 yang dicari handphone. Mau tidur juga sebelum tidur yang dikeloni juga handphone. Itu namanya rutinitas, ya kan? Karena rutinitas keluar tenaganya itu cuman sebentar, ya kan? Nggak perlu tenaganya yang full, itu cuman kebiasaan-kebiasaan. Rutinitas itu Bapak Ibu sekalian hanya untuk mempertahankan keadaan itu aja. Kita gosok gigi supaya giginya putih, supaya giginya nggak sakit. Ya, nggak ada lagi. Lebih dari itu nggak ada. Nah, beda sekali dengan disiplin. Disiplin itu diperlukan mikir dan kemudian dibutuhkan usaha yang ekstra, Bapak Ibu sekalian ya. Seperti saya mendisiplin diri untuk olahraga. Kalau ditanya suka nggak, Pak? Nggak suka, ya kan? Nggak suka. Tapi saya mendisiplin diri. Kenapa? Setelah
saya kena COVID-19, Bapak Ibu sekalian, itu nafas saya itu pendek-pendek, ya, sampai hari ini. Ya, kalau saya nggak disiplin olahraga, itu saya gampang capek, Bapak Ibu sekalian. Maka itu seminggu itu saya mendisiplin untuk olahraga minimal 1 jam itu selama 5 hari. Ya, itu saya mendisiplin. Ya, dan itu bukan satu rutinitas, dibutuhkan usaha yang keras, kemauan yang kuat, dan semangat yang sungguh-sungguh, semangat yang tinggi. Alkitab bilang gini, semangat yang padam mengeringkan tulang. Nah, itu yang namanya disiplin. Nah, Tuhan juga mau kita disiplin di dalam rohani. Ya, ketika kita disiplin, ketika saya disiplin olahraga, saya menjadi lebih kuat, jadi lebih sehat. Dan hari Sabtu besok saya mau ikut William untuk mainan air. Ya kan, mainan air, peluncuran dan lain sebagainya. Umur boleh 61, ya. Life begins 60. Hidup itu kan baru mulai umur 60, ya kan? 61 itu kan cuma angka saja, ya kan? Tapi semangat seperti 16, semangatnya 16, ya. Waktu mainan kapan itu sebelum COVID pergi ke Six Flags, mainan jet coaster, ya kan? Saya ini kan udah kakek-kakek, status kakek-kakek, ya kan? Tapi semangat koko-koko, bukan kakek-kakek, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tanya waktu main jet coaster, mana yang paling bahaya, yang paling serem di tempat ini, yang kalian takut? Itu Pastor. Oh ya, boleh, yuk. Kita naik. Oh, berani Pastor. Sebagian nggak berani, saya berani. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, itu masalah disiplin, karena saya disiplin olahraga dan lain sebagainya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendisiplin di dalam iman kita, di dalam kerohanian, maka iman kita akan makin meningkat. Maka itu jangan sampai ibadah kita virtual di Zoom, di YouTube channel, maupun ibadah kita setiap hari Minggu atau apa saja, itu dianggap sebagai rutinitas. Kalau itu dianggap rutinitas, kita udah nggak perlu tenaga yang ekstra, kita nggak perlu mikir, dan itu bukan satu kebutuhan utama buat kita. Kita gampang bosen, burn out. Dan kita bilang begini, cuman gitu-gitu saja. Membosankan. Ya kan? Kenapa? Karena kita melihat kerohanian itu sebagai suatu rutinitas. Tapi kalau kita mau mendisiplin diri, ya kan, aku tahu Tuhan itu baik. Aku tahu bahwa tanpa Tuhan itu aku nothing. Hari ini, kalau aku menjadi something, ya kan, dari nothing menjadi something, bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhan. Ya, Tuhan itu bicara dengan jelas, Bapak Ibu sekalian, bahwa hari-hari ini kita perlu berdoa untuk banyak anak Tuhan. Karena banyak anak Tuhan yang kemudian putus asa. Ya kan? Putus asa, karena putus asa akhirnya dia burn out. Ya, dia anggap beribadah, dia anggap berdoa itu adalah sebagai suatu rutinitas. Karena dia putus asa, maka dia nggak akan kemana-mana lagi. Pencapaiannya nggak bisa lebih tinggi lagi. Ya, karena itu dianggap rutinitas. Waktu anak saya Kesia, dia selesai sekolah S1, ya, dia mengambil S2, ya. Dia mendisiplin diri, ya, mendisiplin diri, dia kebut S2-nya itu sehingga dalam 1 tahun dia bisa selesaikan. Itu untuk pendidikan S2-nya, Bapak Ibu sekalian. Dia bukan anggap lihat itu sebagai satu rutinitas, tapi dia mau mendisiplin diri, karena di dalam disiplin ada increase, ada pertambahan, ya kan? Sama kita kerja gitu Bapak Ibu sekalian.
Kalau kerja cuman kerja sebagai rutinitas, kita bukan kerja dengan disiplin, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu pikir, kita perlu tenaga ekstra. Kita nggak akan ada increase, nggak akan ada pertambahan, ya. Jadi penting sekali kita punya sikap disiplin secara rohani, ya. Disiplin dikatakan di sini adalah setiap aktivitas yang ada di bawah kuasa kita untuk kita lakukan. Jadi ternyata disiplin itu ada di dalam kekuasaan kita. Bapak Ibu sekalian, bukan di atas kita. Tinggal kita mau atau tidak mau. Khususnya kita mendisiplin di dalam kerohanian. Kalau kita disiplin, kita bilang gini, aku mau supaya berat badanku turun 5 kilo. Karena kita mendisiplin, ya, maka kita bisa mencapai pencapaian itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau agar setiap kita memiliki sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau sikap kita menyenangkan hati Tuhan, itu sama saja dengan yang namanya integritas. Dan orang yang berintegritas dicari oleh banyak orang. Apalagi integritas, otaknya pintar, dan semangatnya tinggi. Maka itu percayalah Bapak Ibu sekalian, Mazmur 20 ayat yang ke-7 pasti kita alami. Asal kita memiliki sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Saya minta dengan hormat, Ibu Pendeta bisa berdoa. Mari kita semuanya berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau Tuhan menjadikan firman ini pedoman hidup kami. Firman-Mu biarlah jadi di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, punya integritas, bisa mendisiplin diri. Sehingga semakin hari Engkau dapat mempercayai kami hal-hal yang lebih besar. Karena pada waktu kami bisa dipercaya, maka Engkau dapat mempercayai kami dengan perkara yang lebih besar, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk Rema hari ini Tuhan. Kami percaya pikiran kami diubahkan, dan apa yang mengubahkan pikiran kami juga mengubah gaya hidup kami. Seperti firman tadi Tuhan, bahwa apa yang semua input yang masuk di dalam pikiran kami akan mengubah gaya hidup kami. Kami juga saat ini unity, bersatu hati memberkati Pastor Yongki Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan Pastor Yongki lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan terus membukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Sehingga melalui Pastor Yongki Tuhan kami diajar, dididik Tuhan. Sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.